Hai guys, selamat datang di channel Keralibra. Sebelum mulai menonton video ini, buat kamu yang belum subscribe channelku, yuk like and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu gak akan ketinggalan update video-video terbaruku. Terima kasih dan selamat menonton. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Andira di channelku Keralibra. Nah kali ini aku mau share sesuatu yang beda lagi dari yang sebelum-sebelumnya aku share. Kali ini aku akan ngobrol sama seseorang. Dia itu menurut aku adalah salah satu contoh pemuda disabilitas yang berprestasi. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena dia diterima di salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia, di Fakultas Hukum UI, dan dia itu adalah seorang tunanetra. Kenapa sih menurut aku ini jadi sesuatu yang penting buat aku share? Karena selama ini tuh anggapan masyarakat pastinya terhadap disabilitas secara umum, termasuk juga tunanetra tuh ya mereka tuh pendidikannya nggak tinggi, paling cuma sekolahnya SMA atau mungkin di bawah SMA, atau kalaupun kuliah ya jurusan-jurusannya itu aja, karena kebanyakan yang mereka tahu mungkin cuma kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak loh tunanetra yang kuliah di jurusan-jurusan lain, bermacam-macam jurusan. Jadinya ketika nantinya mereka lulus pun juga sebetulnya pilihan pekerjaan yang bisa mereka ambil tuh banyak, nggak terbatas dan nggak bisa dibatasi, sama seperti yang kemarin aku bilang di persoalan CPNS itu. Di persoalan CPNS pun pilihan jurusan kan dibatasi hanya itu aja, jadi kayak nggak ngeling antara pendidikannya si disabilitas dengan jurusan apa yang dibuka untuk formasi disabilitas. Balik lagi ke situ sih endingnya, akhirannya. Dan aku juga pengen memotivasi teman-teman disabilitas lain yang mungkin sekarang masih SMA. Mereka mungkin masih bingung nanti mau melanjutkan kuliah ke jurusan apa, atau mereka mungkin kayak udah terpaku, ya udahlah ya, kalau kita sebagai tunanetra paling cuma bisanya nanti kuliah di jurusan ini aja, kayak gitu. Aku tuh pengen membuka perspektif mereka kalau sebetulnya selama memang mereka merasa mampu kuliah di jurusan itu, ya harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Kalau mereka memang yakin bisa di situ, terus mereka yakin kira-kira akan ada prospek yang baik setelah mereka kuliah di jurusan itu, ya udah, nggak ada masalah. Nggak boleh kita hanya membatasi diri untuk memilih jurusan tertentu karena kita disabilitas, terus ya udah berarti pilihannya cuma itu aja. Nggak boleh kayak gitu. Nah, yang kali ini mau aku ajak ngobrol-ngobrol, sebenarnya ini lebih kayak ngobrol santai aja sih. Dia namanya Nur Fauzi Ramadan. Dia diterima di Fakultas Hukum UI tahun 2020 ini melalui jalur PPKB di kelas paralel. Dan luar biasanya menurut aku karena ya untuk masuk ke FHUI kita tahu lah ya tingkat persaingannya seperti apa, apalagi dia bisa diterima tanpa melalui tes tertulis ya. Jadi itu kalau untuk PPKB kan diseleksi berdasarkan nilai rapot terus prestasi akademik gitu. Jadi ya pasti secara prestasi udah nggak diragukan lagi. Dan untuk penjelasan lebih detailnya lagi, kayaknya lebih baik nanti yang jelasin langsung Fauzinya aja ya. Aku akan coba ngobrol sama Fauzi itu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi nanti aku record videonya lewat Zoom langsung aja, karena aku juga masih belum menemukan kira-kira aplikasi apa yang paling pas untuk dipakai video call dan bisa direkam juga. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya saran atau udah pernah coba aplikasi yang lain bisa kasih masukan juga, siapa tahu nanti bisa aku cobain gitu. Jadi kita akan coba menghubungi Fauzi melalui aplikasi Zoom. Oke, teman-teman, seperti yang tadi sudah aku bilang, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama, bisa dibilang maba atau calon maba ya.
Jadi dia itu diterima di Fakultas Hukum UI di tahun ini, tahun 2020. Nanti kita tanya buat lebih jelasnya ya. Jadi Fauzi ini diterima di UI-nya melalui jalur apa, terus kira-kira gimana sih ceritanya supaya teman-teman juga bisa tahu kalau ada loh tunanetra yang bisa diterima di Fakultas Hukum UI. Nah, sekarang kita akan mulai ngobrol sama Fauzi. Halo Fauzi, Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selamat ya udah jadi mabanya FHUI ini sekarang. Insya Allah, makasih ya Mbak. Ya, nah aku tuh sebetulnya baru tahu soal Fauzi tuh kira-kira mungkin beberapa bulan ini ya. Jadi waktu bulan apa ya, kayaknya bulan Maret, itu pertama kalinya aku dihubungin sama mamanya Fauzi ya, pertama kali Iya, iya. mau ngobrol-ngobrol. Jadi karena ada yang ngasih tahu kalau aku juga dulunya kuliah di Fakultas Hukum UI, walaupun udah sekian lama ya, udah mungkin 11 tahun yang lalu, jadi kayak Iya, berasa tua gitu. Nah terus waktu itu ditanya-tanya sih, mamanya Fauzi waktu itu cuma cerita kalau lagi proses pendaftaran ya, waktu itu kalau nggak salah masih daftarnya SNMPTN. Nah terus iya SNMPTN. pas waktu pengumumannya SNMPTN, aku dikabarin lagi kalau ternyata waktu itu nggak lulus yang dari SNMPTN. Nah, setelah Iya, itu beberapa hari kemudian aku dihubungin lagi dan dikabarin kalau Fauzi itu diterima di Fakultas Hukum UI melalui jalur PPKB ya. iya bener. Oke, oke. Nah, itu bisa diceritain nggak sih awalnya gimana sih Fauzi itu bisa tertarik untuk kuliah di Fakultas Hukum UI? Apa cuma karena terpaksa, nggak ada pilihan lain, atau dipaksa-paksa sama orang disuruh, atau gimana gitu ceritanya bisa tertarik buat kuliah di FHUI? Gini, sebelumnya aku panggilnya Mbak aja ya, Ya, boleh. karena katanya culture di FAW itu kalau manggil senior itu Mbak atau Abang. Iya, emang. Oke, jadi, jadi sebelumnya emang dari kecil tuh emang aku tertarik banget sama yang namanya hukum gitu loh. Emang dari kecil suka nonton aja sih, suka nonton berita, Hmm. dan ya kayaknya seru nih kalau misalkan kuliah hukum. Akhirnya waktu masuk SMA cari-cari tuh informasi tentang wah ntar kuliah mau gimana ya, mau ngambil apa ya, terus mau jadi apa ya ke depannya. Terus aku searching dan tanya juga ke guru BK di sekolah. Kebetulan sekolah aku kan SMA 66 Jakarta, dan katanya sih lumayan banyak menerima, nggak banyak juga sih. Setiap tahun tuh ada aja yang masuk ke Fakultas Hukum UI lewat jalur undangan, entah ke SNM atau PPKB. Dan sebenarnya ya lumayan berat juga sih perjuangannya. Karena Pasti. waktu itu masuk SMA dan alhamdulillah selalu jadi ranking 1 di sekolah, di kelas. Dan ya terakhir kali itu waktu aku kelas 10, ada kakak kelas yang diterima di Hukum UI, dan wah keren juga nih, dan wah kalau dia bisa kenapa, waktu itu mikirnya wah kalau dia bisa kenapa gue nggak bisa gitu loh. Tapi Gitu. itu memang di keluarga udah pernah ada yang kuliah di jurusan hukum sebelumnya apa gimana? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Belum. Oke, oke. Nah, aku juga jadi penasaran nih, kan tadi Fauzi bilang sekolahnya di SMA 66. Fauzi Iya, ini juga seorang tunanetra, bisa diceritain nggak iya. kira-kira tuh singkatnya mulai jadi tunanetra tuh kapan, terus tunanetranya tuh kayak apa, masih low vision atau udah totally blind atau gimana? Kalau bisa dibilang sih aku udah totally blind. Waktu awalnya itu, waktu aku lahir itu katanya ada virus rubella. Oh, rubella ya, Nah, bukan corona ya? iya bukan. Terus? Dan waktu itu aku sempat operasi juga 3 kali di Cipto, di Cipto, lalu di JSC. Terakhir kali itu tahun 2011. Nah, Itu waktu umur lalu berapa? waktu umur masih 10 tahun. Oke.
Oh iya, aku kelahiran 2001, Mbak. Oke. Nggak usah disebutin lah ya kelahiran tahun berapa. Dan pertama kali itu aku operasi itu waktu aku masih umur 3 bulan setengah. Hmm. Waktu itu katanya kalau kata dokter itu harus segera dioperasi karena kalau misalkan nggak dioperasi nanti penglihatannya nggak bisa diselamatkan, katanya sih itu. Dan waktu itu orang tua langsung segeralah, ya namanya orang tua ya, Ya pastilah. ingin mengusahakan terbaik untuk anaknya, dan Hmm. pas itu langsung ya udah segera diambil tindakan aja dan dioperasi di Cipto pertama kali. Dan ternyata Dan kenapa, Mbak? hasil operasinya ternyata gimana? Ya waktu itu aku sempat bisa lihat. Aku juga dulu awalnya aku waktu SD itu masuk ke SD IT Al-Hikmah di Pondok Cabe, dan aku masih bisa nulis biasa, masih bisa, bahkan dulu aku sempat naik sepeda gitu, sering banget kalau minggu pagi itu naik sepeda keliling ya jalan raya lah. Itu sampai lulus SD pun masih pas ngerjain ujian nasionalnya SD itu masih awas. Enggak, jadi waktu aku kelas 4 tuh mulai nurun, dikit-dikit nurun, dan akhirnya tuh orang tua aku pindahin tuh, karena waktu itu katanya di SD aku yang lama tuh di SD Talikmah belum siap untuk menerima, bukan menerima sih, belum siap secara pelayanannya untuk siswa seperti aku gitu. Dan waktu itu aku dipindahin ke SD Lebak Bulus 02. Oke. Berarti dari waktu SD pun orang tuanya Fauzi udah mulai tahu kalau ada sekolah-sekolah yang memang biasa nerima disabilitas, nerima tunanetra gitu ya? Sudah. Oke. Aku juga waktu SD di 02, dari kelas 5 SD sampai lulus, terus lalu lanjut ke SMP 226 Jakarta, lalu lanjut di SMA 66 Jakarta. Itu dari SD udah selalu misalnya belajar cuma pakai komputer aja gitu, atau sempat juga belajar huruf braille dan segala macam yang lain-lain? Awalnya aku sempat belajar huruf braille. Oke. Sempat belajar braille juga. Terus merasa kayak ada kesulitan nggak sih ketika ada perubahan dari yang awalnya masih bisa dibilang kan masih awas, terus masih nulis biasa, terus masih sekolah juga biasa, tiba-tiba mulai jadi tunanetra, terus harus menyesuaikan diri sama banyak hal gitu? Jujur, iya. Dulu sempat ngedown juga. Berasa kayak gitu? Iya. Sempat, ini kok bisa ya? Kenapa harus terjadi gitu sama gue gitu loh, dulu biasanya gitu. Dan lama kelamaan ya jadi ya udahlah, kalau misalkan disesalin juga nggak ada gunanya gitu ya. Ya kalau kata orang nih, lebih baik kita mikirin yang masih ada, tapi jangan yang mikirin yang udah hilang gitu ya, kayak kan. Udah hilang, ya betul. Nah itu sejak mulai di SD 02, itu kan juga SD aku ya dulu waktu aku sekolah, mulai dari situ. Iya. Ya. Jadi aku dulu di SLB itu benar-benar di SLB full sampai dari TK sampai kelas 2 SD. Terus mulai kelas 3 itu mulai di SD 02 tapi baru kayak satu pelajaran. Terus kelas 4-nya mulai 2, kelas 5-nya baru benar-benar full gitu. Nah itu mulai di SD 02 itu udah selalu kayak punya prestasi di sekolah yang bagus gitu, atau awal-awalnya masih belum kayak gitu, terus lama-kelamaan baru bisa menyesuaikan diri, baru berprestasi lagi? Awal-awalnya justru aku sempat kayak ngedown gitu loh, Kak. Sempat ngedown, dan ya nggak, ya secara prestasi sih nggak buruk-buruk banget, tapi ya biasa-biasa aja gitu loh. Oke. Ya sih ya, mungkin bedanya antara yang jadi tunanetra dari lahir sama yang pas mungkin udah SD atau udah SMP atau di umur yang lebih gede lagi, ya pasti kayak gitu kan, harus menyesuaikan dirinya beda. Terus penerimaannya juga pasti beda kan. Betul. Nah terus
balik lagi ya ke tadi bisa diterima di Fakultas Hukum. Kan setelah tadi udah mulai sekolah di sekolah inklusi, terus ya udah mulai Mm-mm. bisa beradaptasi sama kehidupan tunanetra gitu. Mm-mm. Pas mulai awalnya kepikiran mau kuliah di Fakultas Hukum, terutama pas SMA, pastikan ya kita udah benar-benar Mm-mm. Mm-mm. memantapkan pilihan gitu. Itu apa aja sih yang Fauzi lakukan kayak untuk bisa mewujudkan keinginan itu tuh apa aja sih? Yang pasti pertama niatnya dulu. Niatnya eh, niatnya ini kan aku disabilitas ya. Aku masuk Fakultas Hukum ingin membantu sama disabilitas juga. Oke. Dan yang kedua ya belajar dan jangan lupa berdoa. Waktu itu aku di semester 1 sampai semester 5 kan kita mulai apa ya? Mulai kalau bisa dijaga nilainya, jangan sampai ada yang turun nilai Oh, rapot. karena persyaratannya Lalu gitu ya? iya karena dan sempat tahun 2018 itu sempat ikut Olimpiade Ekonomi dan alhamdulillah sempat Alhamdulillah. sempat Keren. jadi semifinalis nasional juga waktu itu. Heeh. Waktu kelas 12 sendiri, Hmm? kelas 12 SMA kan ya, di awal itu sempat daftar di beberapa bimbel dan ikut privat juga sih untuk mempersiapkan ujian tulisnya itu. Dan Oh, ternyata keterima juga di undangan. iya Alhamdulillah. itu menyenangkan sekali sih, nggak usah bersusah payah ikut tes. Nah, terus untuk FHUI-nya sendiri itu udah mulai cari-cari tahu, terus mulai kayak research tentang FHUI itu banyak nggak sih? Atau kayak sempat datang, kalau dulu kan ada namanya bedah kampus, terus yang semacam kayak Ya, gitu. Sekarang masih ada nggak sih? kalau aku sempet ya 2 tahun yang lalu, tahun 2018 iseng nih lagi liburan semester, coba datang ke FHUI. Sempat juga datang ke perpus FH-nya dan sempat juga datang ke perpus yang Krishna Knowledge itu ya. Ya. Dan ya wah keren juga nih. Dan ya makin tertarik aja gitu. Dan waktu 2019 di bulan Juni kan ada kakak kelas aku yang keterima juga ya di FHUI lewat jalur undangan juga. Dan aku sempat tanya-tanya juga, sempat Kak gimana sih tips dan triknya kira-kira untuk diterima di FHUI. Dan semenjak saat itu ya jadi semakin semangat aja gitu lah. Luar biasa. Tapi kalau sama dosen-dosennya gitu udah pernah ketemu sebelumnya apa masih belum? Oh iya, waktu di bulan Februari itu aku pernah ikut open days di Balai Sidang UI. Waktu itu aku ngambil yang parent session yang bareng orang tua aku. Waktu itu aku didampingin sama bapak aku. Waktu Open itu days itu kayak gimana sih? open days sesi di mana orang tua UI itu memberi kesempatan kepada orang tua untuk pokoknya UI itu mempresentasikan tentang program-program studi yang ada di UI kepada orang tua calon mahasiswa itu. Oh, oke. Sempat juga waktu itu ketemu sama Pak Profesor Andri Gunawan di sana. Oh, Bang AGW ya? Iya itu. Terus sempet tanya-tanya gitu, ngobrol-ngobrol? Sempet sih Mbak, tapi dikit. Oke. Nah, itu kan kayak bentuk-bentuk usaha-usahanya supaya akhirnya bisa diterima gitu ya. Terus akhirnya sekarang bisa diterimanya melalui jalur PPKB, itu bisa jelasin nggak sih jalur PPKB itu kayak gimana? Terus diterimanya itu di jalur yang reguler atau paralel atau kelas internasional atau gimana? Jadi UI sendiri kan ada tiga jenis kelas ya, apa istilahnya? Ada kelas reguler, paralel, dan kelas KKI, kelas khusus internasional. Nah, waktu itu aku sempat daftar di jalur undangan SNMPTN, dan aku juga daftar di PPKB. Waktu itu saran dari orang tua. Dan akhirnya pengumuman kan, di bulan April, di awal April, ternyata aku belum lolos di FHUI lewat jalur SNMPTN, di jalur kelas reguler. Akhirnya aku
bersamaan itu sambil nunggu nih pengumuman PPKB, sambil juga mantepin lagi nih materi-materi untuk persiapan ujian tulis. Oke. Dan gak lama kemudian hari pengumuman PPKB itu, dan aku nggak berani buka, dibukain sama kakak aku tuh. Katanya, kan kakak aku kan juga dokter ya di Pekalongan. Dia nelpon aku. Nah, katanya bilang gini, Zi diterima gitu. Wah, nggak percaya dong. Nggak percaya. Beneran nggak percaya. Kayak nggak percaya aja. Akhirnya aku beranikan diri untuk buka sendiri webnya, web UI-nya, dan ternyata bener diterima, dan itu langsung sujud syukur. Seneng banget. Seneng banget pasti. Dan ini nggak lepas dari sebenarnya dukungan dari orang-orang sekitar aku, terutama untuk orang tua aku, ibu, mama, ayah, dan guru-guru aku yang udah banyak banget support aku dan banyak banget doain aku selama ini. Iya, benar. Nah, sekarang tahapannya itu udah sampai mana? Oh ya, kalau PPKB itu berarti yang untuk kelas paralel ya? Iya. Nah, terus sekarang udah tahapan apa? Udah ada kayak semacam ospek-ospeknya gitu apa gimana? Kemarin udah mengisi verifikasi rapot udah. Lalu istilahnya udah mendapat semacam NPM gitu, Kak. Iya, udah punya NPM. Oh, udah jadi maba UI. Allah. Dan terus? Besok nih rencananya nih, hari Rabu tanggal 20 Mei, di FAUI sendiri ngadain Welmap. Welmap itu Welcoming Maba untuk pengenalan mengenai dunia perkuliahan di FAUI itu sendiri. Oke. Jadi walaupun sekarang masih kayak masa-masa PSBB gitu, mereka tetap masih ngadain si Welcoming Mabanya gitu ya? Iya, melalui daring. Oh, jadi daring besok? Iya, daring. Oh, aku kirain udah harus langsung datang ke sana gitu. Enggak lah, Mbak. Oh, gitu. Oke. Nah, terus sekarang kan udah bisa dibilang ya udah diterima lah ya di Fakultas Hukum UI gitu. Terus Fauzi itu sempat udah mulai kayak kepikiran nggak sih nanti kira-kira perkuliahannya tuh akan kayak gimana, atau ada kekhawatiran nanti kuliah tuh kira-kira dosen-dosennya akan nerima atau enggak gitu. Terus waktu pertama kalinya tahu kalau udah pernah juga ada tunanetra yang kuliah di sana, terus kayak kepikiran jadi berarti FAUI itu udah lebih bisa menerima keberadaan tunanetra gitu apa gimana? Sebenarnya sih awal pertama kali diterima masih seneng. Tapi seminggu kemudian wah kepikiran juga nih kira-kira nanti gimana ya. Malah aku juga justru takut dengan lingkungan persaingan di sana. Kan mungkin Mbak sendiri pernah ngerasain kan gimana rasanya? Gimana ya, gimana persaingan di sana. Tapi balik lagi ke kitanya sih, tergantung kitanya niatnya gimana, dan tergantung kita sendiri untuk membawa diri kita sendiri gimana di sana. Iya sih, benar. Dan sekarang sih udah sempet nyari-nyari info juga, nyari-nyari apa sih ini, apa yang bakal dipelajarin, dan udah sempet nyusun map juga, semacam map. Nih kira-kira kuliah nih kita dijatahin 3,5 tahun sampai 5 tahun, Mbak. Nah, kira-kira apa nih yang ingin aku lakuin di sana? Ya kan, walaupun nanti mungkin banyak tantangannya, tapi kalau insya Allah kita udah punya perencanaan, insya Allah bakal lebih gampang lagi kita menentukan ya, lebih terarah gitu sih. Dan ya menurut aku juga karena sekarang dunia online tuh udah makin maju gitu, jadi kayaknya sih pastinya akan semakin memudahkan gitu ya. Kalau dulu tuh pas aku baru-baru pertama kuliah, awalnya kan dosen juga masih belum tahu ya kalau ada aku yang tunanetra diterima di sana gitu. Terus mereka juga awalannya masih bingung kayak gimana. Dan
akhirnya setelah banyak diskusi-diskusi gitu, aku tuh banyak kayak nyeken-nyeken buku cetaknya gitu loh. Jadi untuk bisa dibaca di komputer kan, saya harus scan dulu supaya bisa diakses pakai screen reader. Nah kalau sekarang sih yang aku tanya-tanya, terakhir aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama beberapa dosen di FH, katanya sih sekarang udah Mm-mm. mulai ada kayak program digitalisasi buku, itu jadi udah lebih banyak buku yang bisa diakses kayak e-book gitu, terus juga Alhamdulillah. putusan-putusan pengadilan, terus yang kayak jurnal-jurnal itu tuh udah lebih banyak yang bisa diakses secara online gitu loh. Jadi insya Allah akan jauh lebih mudah sih dibanding dulu-dulu. Ya, mudah-mudahan aja ya Mbak. Ya, mudah-mudahan gitu sih. Terus nggak, kalau Makanya, kata orang tua sih gantung kitanya aja kita gitu ya. Kitanya ya, kenapa Mbak? iya, makanya aku juga berharapnya sih, salah satu alasan kenapa aku mau bikin video kayak gini tuh, aku pengen ngasih tahu Hmm? lebih awal gitu sama dosen-dosen kalau tahun ini nih akan ada lagi mahasiswa yang tunanetra, jadi mereka udah kayak lebih siap dari awal gitu loh. Kalau dulu tuh mungkin karena juga baru pertama kali, kadang sebagian dosen mereka tuh cuma bingung aja harus kayak gimana. Misalnya kayak pertama kalinya ujian, mereka harus mikir kira-kira ujian yang paling aksesibel tuh kayak gimana sih. Tapi yang jelas, yang aku suka banget tuh, aku seneng hampir semua dosen-dosen di EVA tuh kayak mereka menerima keberadaan tunanetra, terus mereka justru solutif banget berusaha mau Oh, ngebantu nyari solusinya gimana kalau kalau mau ujian atau kalau ngerjain tugas yang kayak gitu-gitu sama sekali nggak dipersulit. Bahkan kayak sampai bimbingan skripsi pun ada salah satu pembimbing aku yang kayak ngerevisi skripsinya tuh direkamin gitu loh, jadi supaya aku bisa dengar, hmm, oh hal-hal yang kurangnya tuh ini, yang salahnya iya, ini, iya. kayak gitu-gitu. Alhamdulillah deh Mbak. Ya, alhamdulillah banget. Makasih banget ya Mbak udah segitunya untuk membantu aku. Ya karena aku apa ya, aku seneng aja sih setelah sekian lama itu akhirnya ada lagi yang bisa diterima, dan pasti Alhamdulillah. ya aku berharapnya akan jauh lebih baik dibanding aku. Aku dulu kan lulus nggak benar-benar tepat waktu banget karena kayak pas ngerjain skripsi tuh bingung sama nyari-nyari data-datanya gitu-gitu. Terus Hmm, dulu tuh masih terbatas sumber-sumber informasi yang bisa aku dapat referensinya. bahan-bahan aku ngerjain skripsi itu kan. Jadi ya pastinya sekarang mudah-mudahan akan jauh lebih baik lagi sih. Amin. Mohon doa dan bimbingannya terus ya Mbak. Iya, pasti pasti. Terus ada harapan-harapan nggak sih ke mungkin ke pihak fakultas, pihak dekanat atau ke dosen-dosen yang nantinya akan ngajarin Fauzi juga di sana atau ke lingkungan FAUI secara keseluruhan gitu? Apa ya Mbak? Masih bingung juga sih karena aku belum sempat ke sana lagi ya. Hmm, Semenjak bulan Februari dan aku semenjak aku diterima juga pun belum sempat ke sana lagi karena masih dalam masa PSBB itu kan. iya, Ya, aku tapi ke sana. yang dari penjabaran kakak tadi, Mbak tadi sebelumnya, ya semoga ya bener lah FOI itu sebaik itu dosen-dosennya udah menerima disabilitas. Iya sih, Sebenarnya terbuka nggak itu. susah kok, nggak susah, Ya, nggak susah. Iya, asalkan kita mau terbuka, ya mudah-mudahan sama-sama enak aja sih Mbak. ya mudah-mudahan segitu. Dan pastinya juga karena sekarang kan untuk komunikasi sama dosen akan jauh lebih gampang ya. Kalau dulu Mm, kan mungkin paling terbatas email atau mungkin dulu tuh awal-awal baru ada apa ya, baru ada BBM tapi juga belum aksesibel gitu, aku belum bisa pakai kan. Paling SMS, sebagian dosen aja yang aku bisa SMS gitu, kalau enggak ya kalau ada sesuatu yang mau ditanya, paling ditanyanya di kelas, misalnya mau ngasih tahu kalau nanti ujian tuh kayak gini atau kalau nanti ngerjain tugas kayak gini. Kalau sekarang pasti komunikasinya kan jauh lebih gampang kan karena media komunikasi lebih banyak. ya mudah-mudahan ya Mbak. Iya gitu sih, mudah-mudahan aku berharapnya kalau misalnya ada teman-teman disabilitas terutama tunanetra yang nonton video ini, mungkin mereka masih sekolah terus masih bingung kepikiran mau kuliah di mana sih. Aku mikirnya ya mudah-mudahan mereka nggak takut sih mau daftar dimanapun sesuai yang mereka pengen gitu.
Jangan Mm, khawatir karena mereka tuh disabilitas jadi kayak nggak punya banyak pilihan, pilihannya jadi terbatas. Yang penting kan niat dulu ya, kita usaha supaya ya, bisa diterima. benar. Terus juga mungkin buat teman-teman yang lain yang non disabilitas ya supaya tahu kalau disabilitas tuh nggak terbatas cuma mungkin pendidikannya itu nggak tinggi atau mungkin kalau kuliah tapi jurusan-jurusannya cuma itu aja. Sebenarnya banyak disabilitas yang punya punya banyak variasi jurusan waktu kuliah Tuh, gitu loh. tuh. Gitu sih harapannya aku, mudah-mudahan lah. Amin. Ya Terima kasih kayaknya lah Mbak. sama-sama. Kayaknya gitu aja sih yang mau aku obrolin buat sharing-sharing gitu ya supaya banyak teman-teman juga yang mungkin nanti akan terinspirasi setelah nonton video ini Amin. gitu. Jadi selamat sudah jadi maba FHUI. Udah Makasih jadi Mbak. Mudah-mudahan ya Mbak lancar terus. ya Dan aku boleh amin. saran, mungkin di luar sana yang masih merjuangin FAUI, karena aku kan aktif juga tuh di Twitter ya Mbak. Mhm. Di beberapa eh, platform juga aku sempat mengamati. Mhm. Ternyata FAUI itu kan ada tryout nasional ya Mbak. Mhm. Nah 3 besarnya itu ternyata pilihannya FAUI. Wow. Dipilih. Dan lewat video ini aku mau seenggaknya memberikan semangat kepada teman-teman sekalian. Ayo semangat belajarnya, kejar terus impiannya, dan semoga kita ketemu nanti di ballroom pakai jaket kuning dan nyanyi Iya, Genderang UI. amin. 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 Iya sih, karena tuh emang hukum menurut aku luas banget sih. Salah satu alasan Ya, kenapa aku dulu milihnya juga jurusannya ilmu hukum tuh karena bisa dipakai di semua bidang. Karena di semua bidang pasti betul. pasti akan memerlukan hukum gitu kan. Mau kita Betul. kerjanya misalnya kayak di bank, itu pasti ada bagian legalnya. Terus kerja di pasar Betul. modal, kerja di rumah sakit, kerja di pemerintahan, dimanapun pasti selalu ada. Jadi pilihannya tuh banyak gitu loh. Iya. Bahkan sekedar jadi apa namanya, Wartawan pun gitu juga bisa kan, jadi wartawan, jurnalis. ya Najwa Shihab ya Mbak. Ya, itu keren Terus banget. jadi pengusaha juga bisa ya kan. Bisa. Jadi mereka lebih tahu tentang peraturan-peraturannya juga Lebih, kan. lebih Banyak lah, luas luas deh. pokoknya. Kesempatannya pasti Betul. banyak dan bisa belajar banyak banget sih di EVA. Nggak cuma secara akademik, tapi bisa mempelajari banyak soft skillnya di sana dan jaringannya pasti akan jauh banget terbuka karena sekarang aja aku rasain setelah aku lulus bertahun-tahun tuh kayak tiba-tiba misalnya aku lagi di kantor gitu ya, ada rapat dinas, entah ketemu sama dosen atau ketemu sama temen yang dulu seangkatan atau yang kakak angkatan gitu-gitulah kayak banyak aja di mana-mana. Alhamdulillah ya Mbak Ya, koneksinya. gitu. Jadi ya selamat. Terus Ini besok Mbak, udah mau welcoming maba. makasih. Mudah-mudahan aku bisa share juga videonya ini ke abang-abang, mbak-mbak, bapak ibu, dosen-dosen supaya tahu kalau tahun ini ada mahasiswa tunanetra lagi di sana. Ya, Oke, kalau begitu terima kasih buat waktunya. ya makasih ya Mbak. Makasih juga atas supportnya. Makasih juga atas doanya selama ini. Iya, Udah istilahnya udah ngawal aku deh dari waktu aku bilang aku mau masuk FAUI sampai sekarang. Dan iya. mohon bimbingannya, mohon tegurannya juga kalau misalkan ada salah atau ada apa. Oke, oke. Makasih karena ini juga sebenarnya video pertama aku yang ngobrol-ngobrol langsung gitu. Jadi aku nggak tahu nih mudah-mudahan cukup bagus nih kualitas suaranya. Soalnya aku baru nyoba ngerekamnya pakai Zoom. Belum tahu kalau ngerekam pakai aplikasi yang lain hasilnya akan kayak gimana. Jadi ya udah aku coba yang emang udah pernah pakai aja sih. Mudah-mudahan lumayan jelas ya. Amin. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan aku sama Fauzi. Pastinya menurut kalian
Fauzi itu luar biasa banget kan, karena dia berhasil meraih apa yang dia cita-citakan sejak dulu dengan perjuangannya yang juga luar biasa pastinya. Karena menurut aku pribadi tuh pasti jauh lebih sulit menjadi tunanetra yang tidak sejak lahir, apalagi udah sempat sekolah dulu di sekolah yang biasa dengan teman-teman non disabilitas, dan dianya juga sebagai non disabilitas, terus tiba-tiba baru menjadi seorang disabilitas, harus banyak penyesuaian lagi. Tapi kondisi itu ternyata nggak membuat prestasinya menurun, tapi justru malah meningkat, dan ya akhirnya bisa mencapai apa yang dia harapkan sekarang. Mudah-mudahan sih nantinya perkuliahan dia juga akan berjalan dengan baik, akan berjalan lancar. Terus mudah-mudahan dukungan-dukungan dari pihak kampus juga jauh lebih baik lagi sekarang. Aku yakin banget sih, karena memang dosen-dosen di FHUI dan lingkungan di sana juga sangat suportif banget sih, yang aku rasain selama aku kuliah di sana gitu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman kalian, dan aku tunggu juga komentar-komentar kalian supaya aku bisa semakin memperbaiki kualitas video aku. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for watching my channel. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu merasa konten yang aku sajikan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, dan aku juga semakin semangat membuat konten-konten baru. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya ya. Dadah!